Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, al-ma'syur amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan atas baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebuah motivasi yang berjudul wajibnya menuntut ilmu. Selama kita menganggap ilmu agama adalah suatu yang tidak penting, karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu dalam agama adalah suatu kewajiban. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini adalah dalil wajibnya setiap muslim untuk menuntut ilmu. Ingat, yang perlu diperhatikan di sini adalah ilmu agama atau ilmu syara, bukan ilmu dunia. Makanya kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenaan dengan amalan yang fardu ain sifatnya. Karena sesuatu amalan yang mengikuti atau mengharuskan adanya amalan tersebut, maka hukumnya mengikuti amalan yang dituju. Contoh misal, puasa adalah kewajiban setiap orang muslim. Maka mempelajari ilmu tentang puasa adalah wajib adanya. Dalam perkara ibadah misalnya sholat, maka berwudu sebelum sholat adalah wajib. Di sini wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib karena wudu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Begitu juga dengan ibadah yang wajib, maka mempelajarinya adalah suatu kewajiban juga. Karena mustahil kita tahu rukun puasa dan pembatalan puasa kalau kita tidak tahu ilmunya. Sesuatu yang Allah wajibkan maka akan diikuti dengan keutamaan atau fadilah-fadilah. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama memandang hadis ini sebagian teksnya yaitu usaha kita dalam mendatangi majelis ilmu sudah dihitung sebagian pahala yang dengannya akan Allah mudahkan jalan untuk menuju surga. Sedangkan khilafiyah ulama yang lainnya mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu maka kita akan mengetahui bermacam-macam hukum tentang Islam, yang dengan pengetahuan tersebut maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat, sehingga amalan kita yang kita jalankan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka dengannya Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Hadis lain mengatakan, man taqala liya ta'ala ma iman bukirolahu qabla ayat 2. Barang siapa orang yang melangkahkan kakinya liya ta'ala ma ilman,
ke tempat ilmu, ghufirallahu qabla ayat wa, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum melangkahkan kedua kakinya. Banyak hadis yang lainnya, diantaranya man yuridillahi bihi khairan yufaqqahu fi din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang ilmu agama. Allah tidak berkata akan memberikan harta, Allah tidak berkata akan memberikan uang, akan tetapi Allah berkata akan memberikan pemahaman ilmu agama. Kepada siapa? Kepada orang yang Allah kehendaki untuk menjadi lebih baik. Selama ini kita hanya berkuat dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah berikan. Ternyata hal itu adalah salah besar. Pemahaman akan ilmu agamalah yang menjadi patokannya. Maka alangkah meruginya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis Rasulullah menyebutkan bahwa Allah murka kepada seseorang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dan pandai dalam perkara dunia, tapi jahil dan bodoh dalam perkara agama. Kalau kita lihat dalam realita kehidupan sekarang ini, saudaraku, betapa banyak seorang yang mempunyai titel yang berderet, dari mulai doktor, profesor, sarjana, dan sebagainya, tapi ketika ditanya perkara dasar yang terkait dengan rukun salat juga mereka tidak mengetahuinya. Banyak saudara kita yang demikian. Tapi tak jarang pula udah doktor, profesor, udah sarjana, dan gelar-gelar yang lainnya paham juga tentang agama. Padahal kalau mau kita renungi sejenak, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana dan hanya sementara saja. Unti dunia karena kagoribun aw abilun fisabilin, laksana kita sedang ada dalam perjalanan. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan tiada akhirnya. Apakah pantas kita berusaha setengah mati-matian untuk mencari masalah perkara dunia, sedangkan lalai dan santai untuk pekerjaan akhirat? Sungguh ini adalah perbuatan yang sangat merugikan. Saudaraku rahimakumullah, setelah kita uraikan perkara wajibnya menuntut ilmu bagi seorang muslim, lalu keutamaan menuntut ilmu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Keputusan ini penting untuk kita, karena yang kita lakukan sekarang akan berdampak kepada kehidupan kekal di akhirat nanti. Kehidupan tentang kemenangan dunia, kemenangan kehidupan yang sekarang ini, baik buruknya akan menentukan kehidupan kekal kita setelah di akhirat nanti. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan mengevaluasi diri dari sekarang kita dengan jujur. Di antaranya adalah dengan melihat amalan yang wajib, apa yang masih sering kita tinggalkan, lalu tanyakan lagi apakah amalan wajib tersebut sudah benar dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Langkah keduanya adalah bertaubat kepada Allah atas kelalaian kita selama ini, terkait andai kata kita lalai untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dan lalai untuk menuntut ilmu perkara agama. Langkah ketiga, kita mulai datangilah majlis-majlis ilmu dimanapun engkau berada, karena ketika kita duduk di tempat pengajian, belum suka saat tentu majlis ilmi, la tak masuk kolaman wala tak tubuh harpan khairulaka min itki al-firaqabatin. Duduknya kita di tempat ilmu dengan tidak membawa pulpen dan tidak menulis satu huruf pun, maka khairulaka min itki al-firaqabatin itu lebih bagus kepada kita yang menghadiri majlis-majlis ilmu tinimbang orang-orang yang memerdekakan 1000 abid. Ini subhanallah.
dan bertanya tentang berbagai permasalahan agama yang kita tidak ketahui. Kalau kita tidak mengetahui, bertanyalah kepada seorang ahlinya di tempat pengajian, di tempat majlis-majlis ilmu. Langkah keempat, selalu berdoa kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang bertakwa, istiqomah dalam menuntut ilmu. Berdoa juga agar kita diberikan kepemahaman atau pemahaman akan ilmu agama. Dan langkah yang kelima, amalkan ilmu yang kita dapatkan. Perkara penting yang sering tidak diindahkan oleh para penuntut ilmu. Ingat hadis tentang menuntut ilmu terkait keutamaan yang dikatakan akan memudahkan jalan menuju surga dengan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita akan mudah untuk memasuki surga, karena ilmu tanpa diamalkan, didohirkan dengan perbuatan nyata, laksana bagaikan pohon yang tiada berbuah. Jadi ketika kita telah memahami suatu ilmu, maka dohirkanlah dengan keyakinan hati dan dohirkanlah dengan perbuatan, maka niscaya hidup kita akan meraih kemenangan. Karena apabila kita mendambakan atau mengharapkan kemuliaan dunia akhirat, tetap itu harus paling utama raih dengan ilmunya. Karena akhlak yang akan tumbuh pada diri kita, akhlak yang akan tumbuh pada anak-anak kita, bukan dengan cara bumsalabin, tetapi dengan cara kita mendidik dengan dasar-dasar yang benar. Saudaraku, dimanapun Anda berada, mungkin untuk kali ini, semoga dengan uraian ini bisa menjadi memotivasi kepada kita semua, agar senantiasa kita mencintai tempat-tempat ilmu, kita menjadi pencinta majlis-majlis taklim. Semoga kita menjadi orang-orang yang kelak menjadi orang yang beruntung baik dunia dan akhirat. Kurang dan lebihnya saya ucapkan, saya mohon atas kekhilafan dan kekurangan serta kebodohan saya. Mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.